Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, puji dan syukur sangatlah pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan banyak nikmatnya yang kita tidak bisa hitung satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insyaallah senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah. Ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk bermuajahah, bertatap muka kembali dalam rangka thalabul ilmi, yang seperti kita ketahui bahwasanya di antara keutamaan mencari ilmu disebutkan dalam sebuah hadis, man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazaratul sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Sungguhnya barang siapa yang berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, atau berkumpul dalam sebuah majelis dalam rangka membaca kitab Allah, kemudian mengkajinya, maka pada waktu tersebut Allah turunkan ketenangan baginya, Allah limpahkan rahmat baginya, dan Allah senantiasa menyebut mereka di antara makhluk yang lain. Ikhwati rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam ini perkenankan saya ingin berbagi dengan antum semua atau menyampaikan tentang satu syair Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Diwan Asy-Syafi'i, dalam kitab syairnya, yang dimana syair ini sangat masyhur di kalangan para thalabul ilmi. Beliau Al-Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya, akhi lan tanala al-ilma illa bisittah saunbika an tafsilha bil bayan dzakaun hirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tul zaman, yang artinya, akhi, wahai saudaraku, lan tanala ilma illa bisittah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Yang kedua, hirsun, kemauan yang sangat keras. Yang ketiga, ijtihadun, semangat. Kemudian bulghotun, bekal yang cukup. Suhbatu ustadin, senantiasa dalam bimbingan ustaz. Wa zaman, dan sepanjang masa atau waktu yang lama. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita mengkaji sama-sama kenapa Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan 6 perkara ini sebagai syarat seorang mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah zakaun, cerdas. Sebelum menjelaskan tentang utamanya dan lainnya,
para ulama menjelaskan tentang zakat, yaitu tamam syai', sempurnanya sesuatu. Ada juga yang menjelaskan tentang wa huwa an yakuna fahman taman, pemahaman yang sempurna atau sari'ul qabul, cepat menerima dalam mencerna ilmu. Itu mungkin makna dari zakiyun menurut para ulama segi bahasa. Kemudian dalam kitab Hilyatul Thalabil Ilmi, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya beliau mensyarahnya zakaun yakni laisa ghabiyan. Cerdas maksudnya adalah kebalikan atau bukan bodoh. Fadiddu zaka al-qaba, kebalikan cerdas adalah bodoh. An yakuna indam fatana. Orang yang cerdas harus memiliki sifat atau karakter fatana. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya kam min insanin zakiyan. Banyak orang yang cerdas, bahkan hafidun, hafal, lakinnahu laisa bizakiyyin, akan tapi dia tidak cerdas. Seperti apa? Seperti ada seorang laki-laki, ada seorang laki-laki yang dia hafidun jiddan, sangat hafal, bahkan sangat cepat dalam menangkap ilmu, bahkan kelupanya itu sangat sedikit. Bahkan beliau juga menghafal yahfadu kama yahfadul Fatihah. Beliau ketika menghafal kitab kitab Al-Furu' karangan Ibnu Muflih. Al-Furu' ini kitab fikih yang menjelaskan tentang fikih yang dimana penulisnya bermadhab Hambali. Nah, orang ini hafal kitab ini, akan tetapi beliau atau orang tersebut la yafham, tidak memahami apa yang terdapat dalam kitab tersebut. Maka orang-orang menjulukinya dia sebagai al-himarul furu'. Kenapa juluk itu? Karena mereka mengutip sebuah ayat kamatsalil himar yahmilu asfara. Seperti orang atau himar yang membawa kitab atau membawa sesuatu akan tidak memahaminya. Itu pertama zakiyun, syarat untuk memahami ilmu. Kemudian yang kedua adalah hirsun, kemauan yang keras. Kisahkan dalam sebuah kitab bahwasanya Asy-Sya'bi, seorang ulama, pernah ditanya, dari mana engkau memperoleh ilmu? Dia menjawab, dengan cara tidak bersandar atau bermalas-malasan, bersafar ke berbagai daerah, bersabar sebagaimana sabarnya keledai. Jadi menurut beliau seorang ulama, beliau mendapatkan ilmu tidak dengan bermalas-malasan. Kemudian contoh yang kedua adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Seperti yang kita tahu bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i merupakan seorang ulama di antara 4 imam madhab. Beliau ketika kecil, ketika usia 7 tahun, beliau sudah hafal Quran. Kemudian ketika usia 10 tahun, beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta, kitab karangan gurunya. Ketika beliau ingin baca kitab, maka beliau terlebih dahulu menghafalkannya. Mungkin para sebagian orang menanggapi bahwasanya, Masya Allah, seorang Imam Syafi'i masa kecilnya dihabiskan dengan belajar, tidak ada waktu untuk bermain. Maka itu anggapan yang kurang tepat. Karena Al-Imam Syafi'i belajar dari kecil dengan maksimal agar bisa memberikan kemanfaatan kelak ketika dia dewasa. Maka sampai sekarang pun
kita bisa merasakannya. Kemudian bahkan Al-Imam Syafi'i juga ketika beliau belajar, beliau ketika ingin menulis ilmunya yang beliau hafal tidak punya kertas untuk menulis, maka beliau mencari lembaran kertas yang sudah bekas, dan ketika ada kertas yang masih kosong beliau tulis dan kumpulkan. Masya Allah, itu perjuangan seorang ulama untuk belajar ilmu. Kemudian selanjutnya adalah wajtihadun, semangat. Kemudian bulghatun. Nah, ini adalah bekal yang cukup. Kenapa seorang penuntut ilmi harus memiliki bekal yang cukup? Maka pada pemahaman di sini harus kita luruskan bahwasanya belajar ilmu agama itu tidak gratis. Mindsetnya harus berubah bahwa belajar ilmu itu tidak gratis. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa orang ketika dia belajar ngaji, belajar tahsin dengan membayar mungkin 200.000, mereka keberatan, mahal banget. Tapi ketika dia belajar ilmu duniawi, jutaan yang dia keluarkan, dia tidak merasa sayang dengan uangnya. Maka kita harus luruskan pemahaman tersebut. Dan ada beberapa perkataan ulama yang menjelaskan tentang bahwa belajar itu harus memiliki bekal yang cukup. Dalam sebuah Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya la yaslihu talabul ilmi illa lil muflis. Tidak layak bagi orang yang menuntut ilmu kecuali orang yang siap miskin atau bangkrut. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Jami'u Akhlaqir Rawi. Kemudian ada satu kisah yang sangat terkenal, mungkin ada seorang ulama yang ingin belajar sampai mereka menjual atap rumahnya. Dan Ibnu Al-Qasim jelaskan dalam ceritakan dalam Tertibul Madarik bahwa mencari ilmu juga menyebabkan Imam Malik membongkar atap rumahnya dan menjual kayunya. Kemudian setelah itu ketika beliau membongkar atapnya untuk mencari ilmu, kemudian menjual kayunya, summa malat alaihi ad-dunya, kemudian setelah itu dunia bertangan kepadanya. Mungkin awalnya perjuangannya menjual atapnya, kayunya dijual untuk belajar ilmu. Ketika sudah memiliki ilmu, sudah paham ilmu, maka dunia akan berdatangan kepadanya. Menurut Ibnu Al-Qasim, perjuangan seorang Imam Malik. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi, Ibnu Aisyah membelanjakan harta untuk saudara-saudaranya sebanyak 400 dinar hingga dia menjual atap rumahnya. Bayangin, 400 dinar untuk belajar ilmu. Dan sebuah kisah juga yang terkenal, yaitu ibu dari Rabi'ah Ar-Ra'i, guru Imam Malik, ditanya, nih ini juga sebagai mungkin nasihat atau bukan penjelasan bagi orang tua mungkin atau yang lainnya, bahwasanya dalam sebuah kitab Tarikh Al-Baghdad, Ibu Rabi'ah berkata kepada suaminya, mana yang kau sukai antara 30.000 dinar atau kedudukan anakmu peroleh? Istrinya bertanya, kau pilih mana suamiku, 30.000 dinar atau apa yang oleh anakmu? Maka suaminya berkata, demi Allah, aku lebih suka yang kedudukan ilmu anaknya. Ibnu Rabi'ah berkata, saya telah menghabiskan seluruh harta tersebut untuk mendapatkan seperti sekarang ini. Suaminya berkata, demi Allah, engkau tidak menyanyiakannya. Ini perjuangan mencari ilmu. Uang keluarganya dihabiskan untuk anaknya dalam belajar ilmu. Dan orang tuanya lebih memilih anaknya paham ilmu timbang dari uangnya. Dan yang terakhir,
dan yang selanjutnya adalah suhbatul ustadzin. Senantiasa dalam bimbingan ustaz. Karena jika seorang belajar sendiri, maka gurunya adalah setan. Maka harus ada ustaz, harus ada gurunya. Dan tentunya agar ilmunya berkah, ada beberapa adab antara murid kepada guru. Maka jelaskan dalam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, ada 10 adab yang harus diperhatikan oleh seorang murid. Di antaranya adalah yubda'u bis salam, harus memulai salam kepada guru. Kemudian ketika guru berdiri ketika guru berdiri. Kemudian tidak mengatakan kepada guru bahwa pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Dan juga tidak boleh bertanya ketika seorang guru berjalan sebelum sampai rumahnya. Bahkan tidak boleh juga bertanya ketika seorang guru dalam kondisi lelah. Itu diantara adab seorang murid kepada guru dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali. Yang nanti terakhir adalah ulu zaman, sepanjang masa. Maka ini harus wajib untuk seorang berilmi belajar sepanjang masa. Karena kita tidak bisa belajar hanya 3 tahun, S1, S2, S3 atau yang lainnya. Maka ulu zaman, sepanjang masa. Minal mahdi ilal lahdi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri sendiri dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kultum sekat ini bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.